Assalamualaikum. Hai hai hai. Apa kabar teman-teman? Kabarnya hari ini semoga teman-teman semua diberi kesehatan dan rezeki yang melimpah dimanapun kalian berada. Masih tetap semangat ya teman-teman di awal tahun baru ini. Walaupun cuacanya sedang kurang bagus ya, musim pancaroba seperti ini pasti berefek juga dengan kesehatan kita ya. Seperti malam ini video saya record di saat hujan ya teman-teman. Jadi sebagian pintu rollingnya saya juga tutup karena memang biar airnya itu tidak masuk ke dalam warung. Alhamdulillah banget ya, walaupun dalam kondisi hujan masih ada aja pembeli yang datang. Mudah-mudahan usaha kalian semuanya, baik itu usaha apapun, semoga usaha kalian diberi kelancaran, kemudahan, dan diberikan rezeki yang barokah, dan senantiasa kedepannya menjadi usaha yang makin berkembang ya teman-teman. Untuk malam ini saya buka tidak sampai tengah malam ya, karena kondisi keadaan saya ini masih kurang sehat, masih batuk, masih pilek ya. Jadi untuk malam ini saya buka hanya sampai jam 10 malam aja. Ini udah alhamdulillah banget ya. Sebenarnya pengen banget buka sampai malam, tapi keadaan yang tidak mungkin kita paksakan ya. Yang penting kita sudah buka warung ya sampai jam 10 ini udah alhamdulillah, dan omset juga masih tetap normal ya. Untuk video kali ini saya akan sedikit membahas mengenai persaingan bisnis antara sesama usaha warung sembako ya teman-teman. Untuk video sebelumnya saya pernah membahas mengenai persaingan antara warung tetangga ya, karena memang banyak banget teman-teman yang menanyakan. Tapi untuk video kali ini saya akan membahas mengenai persaingan bisnis antara sesama usaha. Jadi ini tidak mencangkup antara tetangga saja, tapi untuk keseluruhannya ya. Karena makin hari makin lama makin banyak persaingan. Apalagi saingan kita ini kompetitor yang mempunyai modal yang jauh lebih besar daripada kita. Mereka bisa membuka usaha yang lebih besar, contohnya seperti supermarket, minimarket, dan bahkan ada yang sudah mempunyai nama ya, sudah terkenal di segala penjuru Indonesia ya teman-teman. Bagaimana cara menyikapi dan bagaimana cara untuk bersaing secara sehat dan tidak terlalu memaksakan diri kita ya teman-teman. Karena kita kalau untuk memaksakan untuk bersaing dengan mereka itu susah ya teman-teman. Ibarat kata kita itu hanya sebutiran debu bagi mereka, karena kita ini pengusaha kecil dengan modal yang lumayan minim ya. Kita modal dari nol, modal mandiri, bukan seperti mereka yang memang mungkin sudah mempunyai perusahaan yang mendukung mereka ya. Jadi bagaimana menyikapinya dan bagaimana cara bersaingnya agar usaha kita ini tetap eksis ya di kalangan masyarakat dan tidak tenggelam dengan persaingan yang memang semakin hari semakin banyak ya teman-teman. Cara yang pertama yang saya lakukan di usaha saya dalam persaingan antara bisnis ini yaitu memperbaiki kualitas kinerja ataupun pelayanan kita terhadap pembeli. Nah, ini penting ya teman-teman. Untuk usaha ataupun pengusaha ya yang sudah besar, contohnya yang memang mempunyai nama ya seperti supermarket, itu mereka mewajibkan untuk pegawainya itu memberikan pelayanan terbaik untuk pelanggan. Jadi kita bisa mencontoh cara mereka ya teman-teman. Kita sebagai pengusaha kecil juga bisa mencontoh cara kinerja mereka dalam pelayanannya juga ya. Karena sudah
bukan rahasia lagi ya, banyak pelanggan itu yang menilai kalau usaha atau warung kecil-kecilan itu terkadang melayani pembeli itu suka-suka mereka ya, jadi mereka itu terkadang kurang ramah. Itu udah terkenal ya teman-teman. Dan menurut mereka daripada belanja di warung-warung kecil dengan pelayanan yang kurang memuaskan dan kurang ramah, mereka justru memilih untuk belanja di toko-toko yang memang sudah terkenal keramah tamahannya. Jadi untuk menyikapi itu kita harus memperbaiki pelayanan kita ya, agar pelayanan kita ini lebih baik dan image kita di masyarakat juga baik ya teman-teman, karena memang sudah jadi rahasia umum katanya warung-warung pinggir jalan itu pelayanannya kurang baik dan kurang ramah. Jadi kita harus memperbaiki pelayanan kita ya, agar pelanggan-pelanggan itu tidak kecewa dan mereka tetap mau berbelanja dengan kita, dan kita itu bisa bersaing secara sehat dengan pengusaha besar. Dan untuk tips selanjutnya yaitu memperhatikan kebersihan dan kerapihan di tempat usaha kita. Ini juga penting ya teman-teman, karena untuk kompetitor yang mempunyai nama, kalian bisa lihat sendiri ya, toko-toko mereka itu terlihat lebih bersih, rapi, dan nyaman untuk pembeli berbelanja. Jadi kita juga bisa menerapkan kebersihan itu di tempat usaha kita kalau ingin usaha kita ke depannya makin maju dan pelanggan tidak pergi ya dari tempat usaha kita. Jadi kita bisa mencoba untuk merapikan terlebih dahulu tempat usaha kita, kemudian susunan barang kita, kebersihan produk-produk kita atau kebersihan dari tempat usaha kita. Jangan biarkan tempat usaha kita itu terlihat terbengkalai, kotor, dan barang-barangnya itu berdebu ya teman-teman. Itu juga bisa mengurangi omset, bahkan pelanggan kita itu akan enggan untuk berbelanja di tempat kita. Kebersihan itu adalah cerminan ya dari kita, apakah kita itu serius dalam mengelola usaha yang kita rintis atau tidak. Kalau kita serius, otomatis kita itu tidak akan membiarkan usaha kita atau warung kita itu terlihat kotor dan berantakan ya teman-teman. Otomatis kalau tempat usaha kita bersih, rapi, pelanggan itu akan lebih nyaman dan lebih betah ya berbelanja di tempat usaha kita. Dan untuk tips selanjutnya yaitu harga jual yang bisa bersaing dengan kompetitor yang memang sudah besar namanya ya teman-teman. Untuk harga jual barang kita memang ini bisa terbilang agak susah ya, karena memang kalau kompetitor yang mempunyai nama itu mereka membeli barang itu dengan dengan jumlah yang sangat besar, berbeda dengan kita ya. Kita bisa membeli satu produk dalam jumlah satu dus itu udah syukur alhamdulillah. Oleh karena itu, untuk menyikapi harga dagang kita itu bisa bersaing dengan mereka, kita sebaiknya mencari produsen ataupun distributor di tangan pertama ya. Kita bisa bekerja sama dengan mereka agar bisa mendapatkan harga yang jauh lebih murah, dan otomatis harga jual kita juga bisa bersaing ya dengan kompetitor yang memang sudah besar ataupun sudah memiliki nama. Dan untuk tips selanjutnya yaitu menambahkan fasilitas umum yang bisa menunjang pelanggan lebih nyaman belanja di tempat kita. Untuk kompetitor yang memang sudah memiliki nama, biasanya di tempat usaha mereka itu menyediakan fasilitas seperti tempat tongkrongan ataupun di tempat usahanya itu dipasang AC ya teman-teman. Kalau untuk kita ini usaha kecil-kecilan, untuk hal tersebut itu agak sulit ya teman-teman. Tapi kita bisa memulai dengan menyiapkan tempat-tempat duduk ya untuk tongkrongan mereka, ataupun kita juga bisa menambahkan
fasilitas wifi gratis di tempat usaha kita ya teman-teman. Lumayan juga karena biasanya itu anak-anak muda itu suka nongkrong ya, dan biasanya mereka tuh membutuhkan wifi gratis. Jadi kalau mereka nongkrong itu biasanya juga bisa menambahkan omset kita. Di samping itu juga mereka bisa membantu kita untuk menjaga warung kita ya, karena kalau warung kita ramai itu, kalau ada orang niat jahat ke warung kita itu, mereka akan berpikir berkali-kali ya, apakah mereka mau melancarkan kejahatan mereka atau tidak kalau ramai ya. Kalau kita sepi, otomatis mereka lebih leluasa ya kalau mereka mempunyai niat jelek di tempat usaha kita. Itulah beberapa trik simple yang memang saya terapkan di usaha sembako saya teman-teman, dalam hal bersaing dengan kompetitor besar. Memang kalau untuk bersaing kita mau menjadi yang lebih ramai dari mereka itu agak susah ya, karena memang untuk kelengkapannya aja bisa dibilang mereka jauh lebih lengkap daripada tempat usaha kita. Kalau kita usahanya kecil-kecilan, otomatis akan sangat sulit untuk memenuhi persaingan yang sama persis seperti mereka. Tapi paling tidak kita juga memberikan beberapa poin yang memang mungkin bisa pelanggan ambil dan pelanggan lebih nyaman untuk berbelanja di tempat kita ya. Sekian dulu video hari ini dari saya, semoga bermanfaat ya untuk kalian semua dan bisa diterapkan juga di tempat usaha kalian semua. Sampai ketemu di video-video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.